Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ina Ainul Khafifah dengan NIM 1321111133025 dari kelas A2 nomor absen 12. Baik, sistem kardiovaskuler adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem kardiovaskuler tersusun oleh komponen-komponen jantung, arteri, kapiler, dan vena. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sistem metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat-zat lain ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah anatomi sistem kardiovaskuler. Jantung terletak pada mediastinum, yaitu kompartemen pada bagian tengah rongga toraks di antara dua rongga paru. Ukuran jantung sedikit lebih besar dari satu kepalan tangan. Berada pada rentang 7-15 on atau 200-425 gram. Mampu memompa sampai dengan 100.000 kali dan memompa darah sampai 7.571 liter per hari. Sebelah kanan dan kiri jantung mempunyai ruang sebelah atas atau atrium yang mengumpulkan darah dan ruang sebelah bawah atau ventrikel yang berfungsi untuk mengeluarkan darah. Bagian jantung. Yang pertama adalah serambi kanan atau atrium kanan yang berfungsi menampung darah kotor dari vena cava superior dan inferior, selanjutnya yang diakhirkan ke ventrikel kanan. Yang kedua, serambi kiri atau atrium kiri yang berfungsi menerima darah kaya oksigen dari paru-paru melalui keempat vena pulmonalis, selanjutnya dialirkan ke ventrikel kiri. Yang ketiga, bilik kanan atau ventrikel kanan yang berfungsi menerima darah dari atrium kanan, selanjutnya ketika ventrikel kanan berkontraksi akan mengalirkan darah menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang keempat adalah bilik kiri atau ventrikel kiri yang berfungsi menerima darah dari atrium kiri, selanjutnya berkontraksi memompa darah ke seluruh tubuh. Lapisan dinding jantung. Dinding jantung tersusun oleh 3 lapisan, yaitu yang pertama epikardium, membran tipis di bagian luar yang membungkus jantung, terbentuk dari lapisan visceral perikardium serosa. Yang kedua adalah miokardium, merupakan lapisan tengah yang terdiri dari otot jantung membentuk sebagian dinding jantung. Dan yang terakhir adalah endokardium, lapisan bagian dalam yang tipis tersusun dari jaringan ikat subendotelial yang menutupi katup jantung. Selanjutnya adalah katup jantung. Katup jantung dibagi menjadi dua, yaitu katup atrioventricularis dan katup semolularis. Untuk katup atrioventricularis dibagi menjadi dua, yaitu katup tricuspidalis yang mempunyai 3 daun yang memisahkan atrium kanan dengan ventrikel kanan yang berfungsi untuk mencegah kembalinya aliran darah menuju atrium kanan dengan cara menutup saat kontraksi ventrikel. Dan ada katup bicuspidalis atau katup vital dengan 2 daun yang memisahkan atrium kiri dengan ventrikel kiri. Katup bicuspidalis akan membuka ketika darah mengalir dari atrium kiri dan ventrikel kiri. Sementara untuk katup seminolaris, ada katup pulmonal yang terletak di aorta berhubungan langsung dengan ventrikel kiri. Fungsinya untuk mencegah aliran balik dari arteri pulmonalis ke ventrikel kanan. Dan ada katup aorta yang terletak di arteria pulmonalis berhubungan langsung dengan ventrikel kanan, berfungsi untuk mencegah aliran balik dari aorta ke ventrikel kiri. Next. Selanjutnya adalah fisiologi sistem kardiovaskuler.
Siklus jantung. Periode dimulainya satu denyutan jantung dan awal dari denyutan selanjutnya. Terdiri dari 3 periode, yaitu yang pertama periode sistol atau konstriksi. Jantung bagian ventrikel dalam keadaan mengunjuk, darah dari ventrikel kiri mengalir ke aorta dan selanjutnya beredar ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah periode diastol atau dilatasi. Jantung mengembang, darah yang dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior ke atrium kanan. Nah, yang terakhir adalah periode istirahat, waktu antara diastol dan sistol di mana jantung berhenti sekitar 10 detik. Pada waktu istirahat, jantung menguncup 70-80 kali per menit. Pada kontraksi jantung, memindahkan darah ke aorta sebanyak 60-70 cc. Pada waktu aktivitas kecepatan jantung mencapai 150 kali per menit dengan daya pompa 20-25 liter per menit. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri atau nadi merupakan pembuluh darah berdinding tebal yang membawa darah berisi oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Fungsinya untuk menyalurkan darah bertekanan tinggi ke jaringan. Arteri berisi darah bersih yang kaya oksigen. Pembuluh vena atau pembuluh barik merupakan pembuluh darah kecil yang umumnya membawa darah dari jaringan kembali ke jantung yang berisi darah kotor atau karbon dioksida. Dan pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh yang sangat kecil dengan diameter 5-10 mikrometer, berfungsi sebagai tempat pertukaran cairan, oksigen, karbon dioksida, gizi, elektrolit, dan hormon. Dindingnya sangat tipis, permeabel. Selanjutnya ada darah. Darah merupakan cairan yang terdapat di dalam pembuluh darah yang memiliki fungsi mengatur keseimbangan asam dan basa, mentransportasikan oksigen, karbon dioksida, metabolit, mengatur suhu tubuh dengan cara konduksi atau hantaran, membawa panas tubuh dari pusat produksi panas atau heper atau otot untuk distribusi ke seluruh tubuh. Darah sendiri ada 4 macam. Yang pertama adalah plasma darah. Merupakan bagian darah yang berupa cairan yang berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada eritrosit atau sel darah merah yang berfungsi untuk membawa sari makanan dan oksigen karena mengandung hemoglobin. Bentuknya pipih dan tidak berinti. Eritrosit dibentuk di sumsum merah, tulang pipi, dan tulang pipi. Selanjutnya ada leukosit atau sel darah putih. Berfungsi sebagai pertahanan dan kekebalan tubuh, bentuknya bervariasi, tidak beraturan, dan memiliki satu inti sel. Dibentuk di sumsum tulang dan kelenjar limfa. Nah, yang terakhir ada trombosit atau keping darah. Berfungsi untuk membekukan darah ketika terjadi luka yang menyebabkan pendarahan. Bentuknya bulat atau lonjong tanpa berinti, dibentuk di sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah sendiri dibagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Urutannya jantung dari bilik kiri ke aorta, pembuluh nadi, pembuluh kapiler, pembuluh balik atas dan bawah, dan berakhir di jantung atau serambi kanan. Sementara untuk peredaran darah kecil, peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Urutannya dari jantung atau bilik kanan, pembuluh nadi, paru-paru, pembuluh balik paru-paru, dan berakhir ke jantung atau serambi kiri. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Yang pertama adalah stres. Salah satu pemicu naik atau turunnya tekanan darah adalah kondisi emosi yang sedang dialami oleh seseorang. Yang kedua ada usia. Risiko mengalami tekanan darah tinggi ataupun rendah dapat meningkat seiring bertambahnya usia, khususnya pada orang-orang berusia di atas 65 tahun. Yang ketiga adalah jenis kelamin. Menurut The Journal of Clinical Endocrinology Metabolism, pria ditemukan lebih berpotensi mengalami tekanan darah tinggi daripada wanita. Yang keempat adalah genetik.
Faktor genetik bisa jadi salah satu peluang mengalami tekanan darah tinggi. Tak jarang, hipertensi juga dapat menurun dari keluarga meskipun telah menjalani gaya hidup yang jauh dari pemicu hipertensi. Yang kelima adalah ras. Ternyata orang-orang yang berasal dari ras Afrika atau berkulit gelap lebih rentan untuk mengalami tekanan darah tinggi, obesitas atau berat badan berlebih. Obesitas dapat meningkatkan risiko kenaikan tekanan darah dan penyakit kardiovaskuler karena ada sistem tertentu di tubuh yang teraktivasi. Sistem ini akan meningkatkan tekanan darah. Yang ketujuh adalah merokok. Merokok adalah salah satu faktor yang memengaruhi tekanan darah dan dapat memicu penyakit jantung. Yang kedelapan adalah aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik juga dapat mempengaruhi munculnya tekanan darah tinggi. Yang ke Yang ke-10 adalah kondisi medis tertentu. Beberapa kondisi medis tertentu dapat meningkatkan risiko mengalami hipertensi atau hipertensi seperti kolesterol tinggi, diabetes, penyakit Parkinson, penyakit jantung, sleep apnea, dan penyakit ginjal. Selanjutnya adalah mengkonsumsi obat tertentu. Mengkonsumsi obat seperti obat tekanan darah tinggi dapat memperbesar peluang untuk mengalami tekanan darah rendah. Yang terakhir adalah konsumsi garam, potasium, dan alkohol. Sodium dapat memicu penyerapan air dalam tubuh yang meningkatkan tekanan darah. Sementara untuk potasium sendiri dapat membantu menurunkan tekanan darah dengan menyeimbangkan efek buruk dari garam. Untuk alkohol sendiri, minum alkohol secara berlebih dapat merusak jantung serta pembuluh darah dan meningkatkan kemungkinan terjadinya hipertensi. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.